videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 5. Tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Nah ini adalah subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, dan di halaman 91 di pembelajaran pertama ya. Nah adik-adik, sebelum kalian menonton video kali ini, alangkah lebih baiknya kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran pertama ini. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa menonton video kakak dan mencocokkan antara jawaban kalian dengan jawaban yang telah kakak berikan. Nah langsung saja ya, kakak akan membahas mengenai materi, soal, dan juga jawabannya di pembelajaran pertama ini. Nah, kita masuk di subtema 3 ya, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, di sini suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap, mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Nah, kita masuk di pembelajaran pertama ya. Di sini ada kabut asap, kebakaran mengganggu pernapasan. Nah, kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Nah, ini 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya ya. Kalian di sini bisa membaca sendiri ya. Kakak akan langsung di Ayo Berlatih. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut, tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Kemudian bertanya jawablah dengan teman sebangkumu. Untuk kata tanya apa, pertanyaannya adalah apa penyebab kabut asap? Nah, jawabannya penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Apa saja zat-zat yang terkandung dalam asap kebakaran? Ozon atau O3, sulfur dioksida SO2, karbon monoksida CO, dan nitrogen oksida NO2. Terus, apa tindakan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kebakaran? Yaitu dengan mematikan titik-titik kebakaran. Apakah akibat kabut asap bagi orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan anak dan balita? Kabut asap dapat mengancam jiwa. Untuk kata tanya siapa, pertanyaan dan jawabannya berikut ini ya. Nah, untuk kata tanya siapa, pertanyaannya adalah siapa yang sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran? Jawabannya adalah pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Siapa yang kesehatannya terganggu akibat kabut asap? Yaitu kabut asap dapat mengganggu kesehatan semua orang. Siapa yang jiwanya terancam oleh bencana kabut asap? Mengancam jiwa orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita. Siapa yang akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap? Orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Untuk kata tanya di mana? Di manakah kita harus menghindari atau mengurangi aktivitas? Yaitu kita harus menghindari atau mengurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Di mana kita harus selalu memakai masker, yaitu saat keluar rumah. Di mana indeks pencemaran udara sudah sangat tinggi atau tidak sehat, yaitu di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Di mana terjadinya kebakaran yang menyebabkan kabut asap, yaitu terjadinya di lahan dan hutan. Terus untuk kata tanya bagaimana? Bagaimana usaha pemerintah untuk mengatasi bencana kabut asap? Berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Terus bagaimana cara melakukan perilaku hidup bersih sehat? Dengan makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah yang dekat-dekat orang merokok dan jangan dekat-dekat orang merokok dan istirahat cukup.
Bagaimana caranya agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut, yaitu minum air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut. Terus bagaimana hasil usaha pemerintah dalam upaya memadamkan api, yaitu pemerintah sudah berusaha mengatasi bencana tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Terus untuk kata tanya mengapa? Mengapa terjadi bencana kabut asap? Yaitu bencana kabut asap terjadi karena kebakaran lahan dan hutan. Mengapa kita harus minum air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan dan ikut terbuang bersama kotoran. Mengapa partikel ini akan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan, yaitu dikarenakan partikel ini terbentuk sangat kecil. Mengapa indeks pencemaran udara di daerah tersebut sangat tinggi, yaitu karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelanga. Lanjut ya, di sini ada ayo berdiskusi. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, disebutkan beberapa cara memelihara organ pernapasan. Diskusikan bersama kelompokmu, setiap kelompok beranggotakan 4-5 siswa tentang cara-cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Nah, ini kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian ya. Untuk di sini ada ayo renungkan, mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan? Yaitu dikarenakan organ pernapasan adalah organ yang sangat penting bagi tubuh kita atau organ vital. Yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Apa kebiasaan dalam keluargamu untuk menjaga kesehatan organ pernapasan? Nah, kalian bisa menuliskan di sini kebiasaan dengan keluargamu dengan kerjasama orang tua. Nah, cukup sampai di sini ya video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi, soal maupun jawaban yang telah kakak berikan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.